awal saya pingin speak up itu awalnya tuh beritanya tuh tersebar di media pada tanggal 8 Oktober di mana si Iwas atau terduga pelaku telah melecehkan seorang mahasiswi. Di situ korban yang sudah menjadi korban kekerasan seksual, di situ mereka dibully. Dia dibully habis-habisan dengan netizen, dianggap bodoh atau kenapa seperti itu. Saya mikirnya seperti ini, apakah para netizen tidak bisa memberikan empati kepada korban seperti itu, yang dimana di sini si korban sudah menjadi tindak kekerasan seksual yang dimana dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena diintimidasi oleh si Iwas seperti itu. Awalnya sih kasihan seperti itu karena di sini saya juga hampir menjadi korban pelaku pelecehan seksual Iwas seperti itu, Pak. Dan awalnya itu saya bertemu Iwas ini di Taman Udayana. Awalnya dia mencari seseorang yang dia mempertanyakan seseorang yang dia cari ke saya karena saya dilihat duduk di Taman Udayana itu. Terus kemudian saya bilang saya tidak tahu dengan orang yang dicari atau orang yang dimaksud dengan Iwas. Di situ si Iwas mencoba untuk meminjam handphone saya untuk menghubungi ibunya. Kebetulan Pak, sesampai saya di kos, saya digedor diketukin pintu saya sama seseorang yang saya awalnya kirain kakak saya seperti itu. Setelah saya buka pintu, saya kaget ternyata yang gedor pintu itu Iwas gitu. Saya tanya, ada apa kok bisa sampai tahu kos saya dan kamar kos saya bilang kayak gitu. Dia bilang saya sengaja, mohon maaf Mbak, tadi saya saya ikutin mbaknya. Dia bilang kayak gitu, alasannya ingin berterima kasih karena sudah saya pinjamkan handphone seperti itu. Di situ si Iwas sepertinya sudah ada rencana untuk melakukan hal tidak senonoh kepada saya seperti itu. Karena setelah dia ngomong bilang cuman makasih, dia berencana ingin mengajak saya berbicara cuman di dalam kamar. Cuman di situ saya tidak mengizinkan seperti itu. Jadi saya bilang sama Iwas, kalau memang Anda benar-benar ingin berbicara dengan saya, mari di luar karena kalau kamar itu daerah privasi saya bilang seperti itu. Kebetulan kos saya itu di lantai 2 dan kamar saya itu dekat tangga seperti itu. Jadi si Iwas ini setuju. Akhirnya kami turun di saat kita duduk di sebuah baruga gitu. Di sana kita duduk sekitar 1 jaman. Setelah itu saya izin sama si Iwas untuk kembali naik buat istirahat seperti itu. Terus saya bilang mohon maaf Mas, ini karena kita juga udah terlalu lama ngobrol, saya juga butuh istirahat. Saya bilang seperti itu, saya izin untuk kembali ke kamar. Si Iwas berkata, oh iya Mbak, selamat beristirahat. Saya kira selamat istirahat Iwas itu ya udah kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Ternyata saya baru masuk kamar, si Iwas mengetuk pintu lagi dan minta tolong saya untuk mengeluarkan cairan yang ada pada kelamin si Iwas seperti itu Pak. Di situ saya sempat memberontak. Dan menolak ajakan Iwas. Saya bilang, saya sudah membantu kamu jangan macam-macam. Saya bilang kayak gitu. Kalau kamu macam-macam nanti saya gelindingin kamu dari tangga ini. Saya bilang seperti itu. Di situ si Iwas berusaha merayu saya kembali. Dengan cara menelpon ibunya. Awalnya si Iwas ini mengiming-imingi kalau saya membantu dia mengeluarkan cairan spermanya dia. Dia akan memberikan saya 1 kotak emas seperti itu Pak. Dan di situ saya tetap tidak mau mengikuti apa keinginan si Iwas. Si Iwas akhirnya mencoba mengajak ibunya untuk memanipulasi saya, untuk mengiming-imingi saya dengan emas. Jadi di situ si Iwas mencoba kembali untuk menelpon ibunya. Dia bilang, Mbak boleh pinjam lagi handphonenya, saya mau telepon ibu saya. Dia bilang seperti itu. Akhirnya saya ambilkan handphone saya teleponkan dia. Di situ saya speaker. Dia bilang, Mak boleh nggak saya memberikan emas yang di rumah 1 kotak itu. Si Iwas ini awalnya kami sudah berkenalan.
Jadi si Iwas ini menyebutkan nama saya dan ibunya tanpa ada rasa ragu atau apa, tanpa ada rasa ingin bertanya siapa yang mau dikasih, sedangkan ibu si Iwas ini tidak kenal sama saya juga baru pertama kali ketemu si Iwas di hari itu. Dan ibunya dengan tanpa rasa berat hati dia bilang iya boleh seperti itu. Akhirnya si Iwas di situ lagi mencoba merayu saya untuk, bukan Mbak, kalau Mbak mau membantu saya mengeluarkan cairan, saya akan memberikan Mbak emas 1 kotak. Di situ saya betul-betul marah dan saya bilang kamu jangan macam-macam, nanti saya gelindingin, karena mungkin tidak puas dengan penolakan saya. Si Iwas di situ berusaha untuk masuk ke kamar saya dengan menggunakan tenaga mendorong pintu kamar saya seperti itu. Di situ saya juga tertantang karena posisi saya memegang pintu dan tembok seperti itu. Dan memang untuk tenaga laki-laki yang dihadapi seorang perempuan yang memang tenaganya kuat, dia hanya tidak memiliki tangan. Jadi di situ dia kuat banget buat mendorong saya sampai tertangkal. Tapi dengan saya masih dilindungi sama Tuhan, jadi saya berhasil menutup pintu seperti itu, Pak. 1 bulan setelah kejadian itu, 1 bulan setelah kejadian si Iwas berusaha menuduhi saya, si Iwas chat saya lagi melalui WhatsApp. Dia nanyain saya lagi di mana, lagi apa, seperti itu. Cuma saya tidak ada merespon. Setelah saya setelah chat dari itu, setelah chatnya Iwas masuk lagi ke ponsel saya, akhirnya saya mengganti nomor telepon yang tidak diganggu seperti itu. Nah, saya sudah mengganti nomor WhatsApp langsung, dan setelah kejadian itu saya langsung pindah kos karena saya takut kalau si Iwas datang lagi dengan membawa teman-temannya seperti itu, Pak. Dia cuma ngomong aja, mau ngasih gitu aja. Dia orang tuanya nggak ada nanya mau buat apa atau itu perempuan siapa, nggak ada nanya. Jadinya ibunya hanya sekadar menyetujui aja, dan di situ si Iwas kembali lagi dengan memanipulasi bahwa jika kamu menolong saya akan memberikan kamu imbalan seperti itu. Karena kebetulan waktu saya teleponkan Iwas ke nomor tersebut, saya menelponnya menggunakan WA, dan jadi di situ ada foto Iwas dan 1 orang perempuan yang entah itu kakaknya atau adiknya, dan di situ juga ada foto ibunya, dan waktu saya speaker juga di situ suaranya perempuan tua seperti itu, Pak. Dan di situ bahasanya manggilnya mama atau ibu seperti itu. Dia menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya mudah mengerti gitu kan. Dia bilang, Mak, boleh nggak saya memberikan emas 1 kotak yang ada di rumah untuk dia sebutkan nama saya di situ. Sedangkan itu dasar awal saya juga baru ketemu hari itu, dan setelah kejadian si Iwas berusaha memperkosa saya kan langsung bercerita ke kakak saya seperti itu. Dan di situ kakak saya takut karena saya juga perempuan. Akhirnya kakak saya memutuskan untuk pindahkan kos saya. Dan beberapa kali saya lewat Jalan Udayana, si Iwas yang seharusnya kayak dia sudah hampir mau melecehkan orang, seharusnya dia takut untuk keluar ke masyarakat, dan dia nggak ada takutnya gitu. Untuk membuat perasaan yang ada di dalam rumah, cuma kayak misal ada kejadian itu setelah hampir kejadian persetubuhan itu, di situ saya merasa sedikit kayak menyesal kenapa saya ingin berbicara, karena saya awalnya benar-benar bertulis untuk membantu si ibu, tapi saya tidak tahu pembicaraan si Iwas kenapa sekotor itu ke saya. Untuk saya untuk masyarakat stop memberi kamu yang selalu menjadi korban. Kami juga tidak ingin hal seperti itu terjadi pada kamu. Dan untuk kepolisian siap untuk khusus pelanggaran seksual, entah itu catcall atau segala macam jenisnya, mohon dipertegas untuk pelaku pelanggaran seksual seperti itu, Pak. Agar tidak ada lagi anak cucu kita yang menerima kekerasan pelanggaran seksual seperti itu, Pak. Saya berharap untuk pelaku sendiri ya semoga cepat obat atau dari kesalahannya stop untuk memanipulatif
jadi